Bab 1277, Segel Roda Vajra Hebat. Kembali di Tousan Demon Valley, itu hanyalah tiruan dari Dao Lord Cloud Rain. Saat ini, tubuh sejati Dao Lord Cloud Rain adalah orang yang melepaskan 7 benang emosi. Pada saat itu, Seven Emotion Straits bahkan lebih kuat dan menyeramkan, tidak mungkin untuk dipertahankan. Saat Suzimo menyerbu ke depan, benang warna-warni muncul di permukaan tubuhnya satu demi satu. Lebih jauh lagi, mereka bertambah jumlahnya dan tidak mungkin untuk ditembus, mengencang tanpa henti saat mereka mencoba mengiris tubuh sejati teratai hijau miliknya. Suzimo menyipitkan matanya. Di antara 7 emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, kesedihan, ketakutan dan keterkejutan, kemarahan di tubuhnya adalah yang paling jelas. Benang-benang itu juga berasal dari 7 emosi. Sulit untuk menghadapi seni Dharma itu secara langsung. Itu karena setiap 7 benang emosi berasal dari kekuatan Suzimo sendiri. 7 benang emosi hanya bisa diselesaikan melalui metode lain. Tiba-tiba, Suzimo melantunkan sutra muskil dalam bahasa Sanskerta. Saat dia melantunkan sutra, 7 benang emosi pada Suzimo berkurang dan larut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah mantra dari Sekte Buddha, mantra penenang hati. 7 emosi lahir dari hati. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, 7 emosi secara alami akan menghilang. Pada saat itu, kemarahan di hati Suzimo sepertinya menghilang begitu saja. Hanya satu mantra Buddhis yang diperlukan untuk menghilangkan teknik pamungkas Cloud Rain Sekte. Sejak awal, langkah Suzimo tidak berhenti sama sekali. Baik, Dao Lord Cloud Rain tidak terkejut juga dan menamparkan Suzimo secara terbalik melalui kekosongan. Kekuatan Dharma tak berujung berkumpul di telapak tangan Dao Lord Cloud Rain. Segel tangan raksasa muncul di kehampaan. Dao Lord Cloud Rain menamparkan 6 kali berturut-turut. 6 segel tangan raksasa muncul. 6 Desires Palm Strike, bentuk. Saat Dao Lord Cloud Rain meraung, 6 segel tangan raksasa menyatu dengan cepat, membentuk segel tangan kekuatan Dharma yang sangat menakutkan yang dihancurkan dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan dari 7 benang emosi adalah betapa berbahayanya mereka. Namun, Six Desires Palm Strike adalah seni Dharma yang paling mematikan dari Cloud Rain Sect. Tatapan Suzimo menyala terang saat dia melantunkan bahasa Sanskerta. Yang kelima dari 6 kata mantra daming dirilis. Seluruh kekosongan bergetar. Serangan telapak 6 keinginan berhenti sejenak terhadap keterampilan rahasia domain suara dari mantra daming juga. Suzimo menutup jarinya dan melengkungkannya, membentuk segel tangan yang tampak seperti kepalan tangan, telapak tangan, dan roulet. Itu adalah segel daming dharmik yang kelima, segel roda Vajra yang hebat. Di antara segel daming Dharma, 2 roda Vajra besar terakhir dan segel gunung Meru besar adalah yang paling ganas dan tak terbendung. Suzimo telah mengembangkan Daming True Sutra sejak awal dan mengenakan manik-manik doa Mingwang sepanjang tahun. Dengan demikian, 2 segel Dharma yang tersisa membutuhkan sedikit usaha untuk berkultivasi. Dia sudah memahami sesuatu di sepanjang jalan di sini. Ledakan. Saat Suzimo melepaskan segel Dharma, telapak tangan emas raksasa muncul di udara. 5 jarinya tertutup dan ditekuk, menyerupai roda emas raksasa yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Roda Vajra membawa kekuatan yang tak ada habisnya dan sangat luar biasa saat menabrak 6 Desires Palm Strike. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema. Segera setelah itu, ekspresi Dao Lord Cloud Rain berubah. Tepat di depannya, retakan muncul di permukaan Six Desires Palm Strike dan menyebar terus-menerus, menutupi semuanya dengan rapat dalam sekejap mata. Mustahil. Dao Lord Cloud Rain terkejut. Dia telah berada di alam karakteristik Dharma selama bertahun-tahun tetapi kekuatan Dharmanya tidak sebanding dengan karakteristik Dharma tingkat menengah. Retakan, retakan, retakan. Di udara, roda Vajra tidak berhenti sama sekali dan terus bergulir ke depan, menghancurkan serangan telapak tangan 6 keinginan sepenuhnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Kekuatan sisa dari 6 Desires Palm Cell tidak berhenti dan terus menghancurkan ke arah Dao Lord Cloud Rain, seolah-olah ingin menggilingnya menjadi debu. Bang! Dao Lord Cloud Rain memiliki ekspresi muram saat ledakan keras terdengar dari tubuhnya. Sebuah hantu muncul di atas kepalanya dan naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya sudah 88 kaki. Karakteristik Dharma langit dan bumi. Di bawah tekanan segel roda Vajra besar, Dao Lord Cloud Rain tidak punya pilihan selain menyingkat karakteristik Dharma langit dan bumi. Karakteristik Dharma langit dan bumi melambaikan tangannya dan meninju, menyebarkan segel roda Vajra besar.
Setelah segel roda Vajra besar menghancurkan 6 Desires Palm Strike, secara alami tidak memiliki banyak kekuatan Dharma yang tersisa dan tidak dapat bertahan melawan karakteristik Dharma langit dan bumi dari Dao Lord Cloud Rain. Su Zimo tanpa ekspresi. Ledakan. Sebuah hantu muncul di dalam tubuhnya juga. Tubuh Dharma Iblis Surgawi setinggi 87 kaki yang diselimuti ki iblis hitam pekat dan mengenakan baju besi hitam turun ke dunia dengan sabit hitam pekat di tangannya. Mengaum. Dua sinar cahaya hitam pekat meledak dari mata tubuh Dharma Iblis Surgawi. Ketika ia melihat karakteristik Dharma langit dan bumi di seberangnya, ia meraung. Astaga! Tubuh Dharma Iblis Surgawi melangkah maju dan mengayunkan sabit Iblis Surgawi di tangannya ke arah karakteristik Dharma langit dan bumi dari hujan awan Dao. Membunuh. Dao Lord Cloud Rain berteriak dan mengendalikan karakteristik Dharma langit dan bumi untuk maju juga. Karakteristik Dharma surga dan buminya setinggi 88 kaki dan bahkan lebih tinggi dari tubuh Dharma Iblis Surgawi dengan satu kaki. Dua karakteristik Dharma langit dan bumi bertabrakan dengan hebat. Seketika, cuaca berubah dan debu mengepul. Tiba-tiba, ekspresi Dao Lord Cloud Rain berubah drastis. Karakteristik Dharma langit dan buminya sebenarnya dirugikan dalam bentrokan antara dua karakteristik Dharma langit dan bumi. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi tidak percaya melintas di mata Dao Lord Cloud Rain. Tubuh Dharma Iblis Surgawi Su Zimo adalah salah satu tubuh Dharma terkuat dari Sekte Iblis. Cloud Rain Sek tidak berspesialisasi dalam pertempuran langsung. Karakteristik Dharma warisan Sekte Hujan Awan juga menduduki peringkat terakhir di Sekte Iblis. Selanjutnya, tubuh Dharma Iblis Surgawi diciptakan dengan Sutra Benih Iblis Hati Dao sebagai fondasinya dan menyatu dengan banyak keterampilan rahasia Sekte Iblis. Itu adalah produk besar yang dihasilkan dari perpaduan teknik budidaya Sekte Iblis. Bahkan jika karakteristik Dharma langit dan bumi dari Dao Lord Cloud Rain adalah satu kaki lebih tinggi, itu tidak cocok untuk tubuh Dharma Iblis Surgawi. Sebelum Dao Lord Cloud Rain dapat memahami apa yang terjadi, situasi di medan perang berubah. Lengan karakteristik Dharma langit dan buminya terputus oleh sabit Iblis Surgawi dan kekuatan Dharmanya terkuras dengan cepat, kekuatannya sangat berkurang. Dao Lord Cloud Rain berseru dan mengendalikan karakteristik Dharma langit dan bumi untuk mundur dengan cepat dengan pikiran, berteriak minta tolong. Pedang abadi Dao Broter, Desolate Martial terlalu kuat. Anda harus menyerangnya secara pribadi. Petik 2. Sebenarnya, Dao Lord Cloud Rain sedang merencanakan saat ini juga. Mengingat kekuatan tempurnya, dia masih bisa terus bersaing dengan Su Zimo untuk sementara waktu. Namun, itu akan menghabiskan terlalu banyak energinya dan dia bahkan mungkin jatuh ke dalam bahaya dan mati. Karena Su Zimo sangat sulit untuk dihadapi, dia tidak peduli dengan martabatnya. Dia membuat keputusan yang cepat dan ingin pedang abadi dan Su Zimo bertarung sehingga dia bisa berdiri dan menonton. Pedang abadi mencibir dan melompat ke udara. Dia memelototi tubuh Dharma Iblis Surgawi yang masuk dan berteriak, karakteristik Dharma surga dan bumi belaka yang tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Merusak. Dentang. Gerakan pedang abadi bahkan tidak terlihat sama sekali. Ditemani oleh suara pedang yang terhunus, sinar pedang yang menyilaukan turun dan menebas ke arah tubuh Dharma Iblis Surgawi. Sebelum sinar pedang turun, retakan jelas muncul di dada tubuh Dharma Iblis Surgawi. Kekuatan satu tebasan sangat menakutkan. Bab 1278, Ledakan Besar-besaran. Pedang abadi adalah nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Karakteristik Dharma langit dan buminya diringkas menjadi ketinggian 89 kaki dan sangat dekat dengan karakteristik Dharma tertinggi. Apa yang disebut tubuh bersama adalah untuk menggabungkan karakteristik Dharma langit dan bumi dengan tubuh seseorang. Dengan kata lain, semakin kuat karakteristik Dharma langit dan bumi, semakin menakutkan tubuh alam tubuh bersama. Itulah alasan mengapa pedang Yan Bei Chen tidak bisa memotong tenggorokan pedang abadi. Setelah memasuki ranah tubuh bersama, kekuatan tempur pedang abadi meningkat secara eksponensial dan ki pedangnya sangat tajam. Saat dia menyerang, sinar pedangnya hampir merobek tubuh Dharma Iblis Surgawi. Di kuil kuno Grand Primordium, karakteristik Dharma surga dan bumi Su Zimo bahkan dapat mengambil sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Super. Tapi sekarang, itu tidak bisa bertahan melawan sinar pedang tunggal dari pedang abadi. Su Zimo tanpa ekspresi. Jika satu karakteristik Dharma langit dan bumi tidak dapat bertahan melawannya, dia akan menggunakan dua. Jika dua tidak cukup, dia akan menggunakan tiga. Bang! Bang! Dengan satu pemikiran dari Su Zimo, dua hantu tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya dan bangkit dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah tumbuh menjadi raksasa yang gigih.
Salah satunya dikelilingi oleh busur listrik tak berujung dan memegang cambuk guntur yang mempesona. Awan gelap berkumpul di atas kepalanya dan sepertinya makhluk suci yang mengendalikan guntur, kekuatannya menakutkan dan auranya mengejutkan. Sosok lainnya mengenakan jubah biksu dan memiliki ekspresi bermartabat dengan kepala tertunduk. Mengenakan lapisan cahaya keemasan, itu surgawi dan sempurna saat lingkaran cahaya menyebar di belakangnya dengan cara yang mendominasi. Tubuh Dharma Guntur dan tubuh Dharma Rulai turun pada saat yang bersamaan. Suzimo tidak menahan sama sekali dan ketiga badan Dharmanya turun pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat itu, ekspresi Dao Lord Cloud Rain berubah drastis saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Sebelum ini, dunia kultivasi hanya tahu bahwa Desolate Martial telah membentuk dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Terlepas dari para pembudidaya yang meninggal di tanah warisan Dao, tidak banyak orang yang tahu bahwa Suzimo memiliki tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Selanjutnya, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi telah tumbuh hingga ketinggian 87 kaki. Betapa sulit dipercayanya itu. Dao Lord Cloud Rain merasa lega. Untungnya, dia menyadari bahwa situasinya buruk dan membuat keputusan cepat untuk mundur terlebih dahulu sehingga pedang abadi bisa mengambil alih. Jika dia mundur sedikit lebih lambat sebelumnya, dia akan dihancurkan menjadi debu oleh satu gerakan dari tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Bahkan pedang abadi terkejut dan pupilnya mengerut, apalagi Dao Lord Cloud Rain. Piak. Dalam sekejap, cambuk di tangan tubuh Dharma Guntur menghantam sinar pedang di udara terlebih dahulu. Seketika, sinar pedang meredup secara signifikan. Dentang. Segera setelah itu, sabit iblis surgawi bertabrakan dengan sinar pedang dan percikan api terbang dengan cara yang menusuk telinga. Ketajaman sinar pedang menurun secara signifikan. Bang! Tubuh Dharma Rulai mengulurkan telapak tangan emas dan mendorong ke bawah dengan lembut, mengubah sinar pedang menjadi ketiadaan dan menghilang. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi turun pada saat yang sama dan memblokir sinar pedang dari pedang abadi tubuh bersama. Bagus bagus bagus. Pedang abadi mengangguk berulang kali. Mari kita lihat berapa banyak seranganku yang dapat ditahan oleh tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Seni pedang tak bernyawa, tebas. Saat dia mengatakan itu, pedang abadi menyulap seni pedang dan menebas ke depan dengan tangan kanannya. Pedang itu merobek udara dan ketajamannya seolah membelah kekosongan menjadi dua. Itu seperti sambaran petir yang melesat di langit malam dengan cara yang berbeda. Saat pedang turun, semua kehidupan dalam kehampaan tersedot kering. Satu serangan dari Liveles Sword Art bisa memutuskan semua kehidupan. Bang! 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 Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi bergerak pada saat yang sama dan menyerang. Seketika, medan perang di udara dipenuhi dengan kilat tak berujung, bahasa Sanskerta, cahaya kemasan, ki iblis dan pedang ki, bahkan kekosongan bergetar. Semakin pedang abadi bertarung, semakin dia khawatir. Meskipun dia berada di atas angin, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi Suzimo dalam waktu singkat. Dia sudah memasuki ranah tubuh bersama. Meski begitu, dia menemui jalan buntu melawan Suzimo. Jika Suzimo berkultivasi ke alam karakteristik Dharma tahap akhir, alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dan karakteristik Dharma Langit dan Buminya tumbuh lebih jauh, seberapa kuat dia. Pada pemikiran itu, niat membunuh di hati pedang abadi meningkat. Roh esensi pedang abadi sudah disalurkan ke batasnya. Dia menggunakan sword escape dan berubah menjadi sinar pedang, tubuhnya menyatu sempurna dengan pedangnya dan surga dan bumi. Memadamkan, memadamkan, memadamkan. Pedang abadi menyerang 3 kali berturut-turut. Semua makhluk hidup di dunia merasakan bahaya ketika ketiga pedang itu menebas. Bahkan Dao Lord Cloud Rain yang berada di luar medan perang merasakan kekuatan hidupnya terkuras. Pedang-pedang abadi Dao sangat menakutkan. 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi sudah menunjukkan tanda-tanda bubar. Immortal Sword berteriak, Desolate Martial, beraninya kamu bertarung denganku untuk Heaven Slaying Sword Art. Anda memiliki keinginan mati dan bahkan makhluk abadi tidak dapat menyelamatkan Anda. Karena kamu sangat menginginkan Heaven Slaying Sword Art, aku akan membiarkanmu memenuhinya. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia menyatukan 2 jari untuk membentuk seni pedang. Dia menebas ke arah pedang abadi dan melepaskan ratusan pedang ki berturut-turut. Cek, cek, cek. Satu pedang pembunuh surga ki bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama biasa. Adegan macam apa yang akan terjadi jika ratusan Heaven Slaying Sword Ki dilepaskan pada saat yang bersamaan? Dikemas dengan padat, mereka mengobrak-abrik dunia, itu benar-benar menghancurkan. Di ranah Void Reversion, satu pedang pembunuh surga Ki mengambil korban besar pada Suzimo.
Tapi sekarang dia telah memasuki alam karakteristik Dharma, kekuatan roh esensinya sudah cukup baginya untuk melepaskan ratusan pedang pembunuh surga Qi. Su Zimo benar-benar marah ketika dia melihat pedang abadi menargetkan Yan Beichen. Perseteruan antara Yan Beichen dan pedang abadi dan yang lainnya adalah karena dia. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mundur selangkah lebih lambat. Bagi Su Zimo, Yan Beichen memiliki status yang sama dengan Su Hong. Sekarang Su Hong sudah mati, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Yan Beichen. Pedang abadi ingin membunuh Su Zimo. Adapun Su Zimo, dia tidak berniat membiarkan pedang abadi pergi juga. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan itu dan roh esensinya hampir habis. Pedang abadi terkejut. Tidak peduli seberapa kuat seni pedang tak bernyawa itu disimpulkan dari seni pedang pembunuh bumi. Secara alami, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan seni pedang pembunuh bumi atau seni pedang pembunuh surga. Saat ini, ratusan pedang pembunuh surga Qi turun pada 3 karakteristik Dharma langit dan bumi yang menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka bertabrakan dengan Liveles Sword Art dengan ledakan keras. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya berceceran. 3 karakteristik Dharma langit dan bumi penuh dengan lubang dan dapat menyebar kapan saja. Itu bahkan lebih buruk untuk pedang abadi karena jubahnya langsung robek. Garis-garis darah muncul di tubuhnya. Pedang Dao tak bernyawanya menghilang seketika melawan serangan gabungan dari ratusan pedang pembunuh surga Qi Su Zimo dan 3 karakteristik Dharma langit dan bumi. Pedang abadi dipenuhi dengan luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan tubuh bersama tidak bisa menahan ketajaman pedang Qi. Tentu saja, setelah memasuki ranah tubuh bersama, tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas dan dalam sekejap mata, luka di pedang abadi sembuh dan dia berhenti berdarah. Namun, sedikit kehati-hatian melintas di kedalaman mata pedang abadi. Itu terlalu menakutkan. Pada saat itu, dia merasakan perasaan gentar yang sudah lama tidak dia rasakan. Tiba-tiba, pedang abadi memendam niat untuk mundur ketika dia melihat Su Zimo yang menyerang dengan membunuh. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan Su Zimo yang sebenarnya. Jika Su Zimo melepaskan serangan serupa lainnya, dia juga harus mati di sini. Bab 1279, Kematian Seorang Kecantikan. Keributan yang disebabkan oleh serangan itu mengejutkan 2 orang di sisi lain medan perang. Penatuakin menghentikan serangannya dan melirik sebelum menarik kembali pandangannya untuk melihat Qin Pianran dengan ekspresi yang bertentangan. Qin Pianran tidak membalas sepanjang waktu. Kenyataannya, Penatuakin tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dia adalah sosok perkasa tubuh bersama. Mengingat kultivasinya, jika dia ingin membunuh Qin Pianran yang berada di alam karakteristik Dharma dengan sekuat tenaga, yang terakhir pasti tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas. Qin Pianran menganggapnya sebagai kerabat dan itu sama untuknya. Tidak peduli apa, dia telah menyaksikan Qin Pianran tumbuh sedikit demi sedikit, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan perasaannya untuk yang terakhir. Bahkan jika Qin Pianran melakukan kesalahan besar, dia hanyalah seorang anak kecil di matanya. Menguasai. Qin Pianran memahami perasaan Penatuakin untuknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut saat air mata mengalir lagi. Situasi di medan perang telah berubah drastis. Hanya butuh satu pemikiran bagi pedang abadi untuk mundur. Tiba-tiba, dia berteriak, Cloud Rain, aku akan menahan Desolate Martial. Bunuh Asura dengan cepat dan jangan biarkan hal lain terjadi. Dao Lord Cloud Rain baru saja mundur dan berada di samping Yan Beichen. Kata-kata Immortal Sword sangat tiba-tiba dan Dao Lord Cloud Rain merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia juga tidak bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Dia hanya merasa bahwa itu tidak seberapa karena Yan Beichen berada tepat di sampingnya dan dapat dibunuh dengan mudah. Mengingat kondisi Yan Beichen saat ini, dia sudah lumpuh dan tidak akan ada kecelakaan. Pada pemikiran itu, Dao Lord Cloud Rain mengulurkan kipas lipatnya dan menepuk kepala Yan Beichen dengan keras. Serangan itu cukup untuk menembus kepala Yan Beichen. Beraninya kamu. Saat itu, Dao Lord Cloud Rain mendengar raungan binatang buas di telinganya. Itu seperti petir yang menyebabkan telinganya perih dan pikirannya berdengung. Segera setelah itu, dia merasakan aura tragis yang tak tertandingi melonjak dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak ada habisnya. Secara naluriah, Dao Lord Cloud Rain menoleh dan melihat bahwa Su Zimo telah mengubah arah. Meninggalkan pengejaran pedang abadi, Su Zimo berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan tiba di hadapannya. Di sisi lain, pedang abadi telah berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Tiba-tiba, Dao Lord Cloud Rain mengerti. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga pedang abadi setiap saat.
Untuk berpikir bahwa dia masih akan jatuh ke dalam perangkap pedang abadi pada akhirnya. Alasan mengapa pedang abadi ingin Dao Lord Cloud Rain membunuh Asura adalah agar Su Zimo terpikat untuk melarikan diri. Pedang abadi tahu betul, di hati Su Zimo, Yan Beichen lebih penting. Karena itu, ketika dia meminta Dao Lord Cloud Rain untuk membunuh Yan Beichen, Su Zimo pasti akan segera menyelamatkan Yan Beichen. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup waktu dan ruang untuk melarikan diri dari tempat ini. Tentu saja, itu berarti bahwa Dao Lord Cloud Rain kemungkinan besar akan hancur. Namun, itu tidak berarti apa-apa baginya. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, semua orang di dunia ini bisa mati. Pada saat Dao Lord Cloud Rain mengerti, itu sudah terlambat. Itu karena Su Zimo sudah tiba sebelum dia. Kenyataannya, mengingat kecerdasan Su Zimo, dia langsung memahami skema pedang abadi. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun membunuh pedang abadi itu penting, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan Yan Beichen. Selanjutnya, menurut pendapat Su Zimo, dia bisa mengejar Immortal Sword bahkan jika yang terakhir lolos lebih dulu. Ledakan. Dao Lord Cloud Rain mengendalikan karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan menyerang Su Zimo. Di belakang Su Zimo, 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi juga menyerbu. Meskipun ketiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi sudah penuh dengan lubang, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 88 kaki. 4 karakteristik Dharma bertabrakan dengan ledakan keras. Dao Lord Cloud Rain bergidik dan terhuyung mundur. Wajahnya pucat saat dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tolong tenang, Dao Lord Desolate Martial. Aku sama sekali tidak berniat menyakiti Asura. Itu semua pedang abadi. Dia ingin memanfaatkanku untuk membunuh. Kaulah yang akan aku bunuh." Su Zimo tidak membuang napas padanya dan 54 sinar lampu hijau terbang keluar dari gelabelannya. Seketika, mereka membentuk pedang hijau berkilauan yang menebas di Dao Lord Cloud Rain. Set, ekspresi Dao Lord Cloud Rain berubah drastis. Mengingat kultivasinya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam pedang hijau. Ini adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi. Desolate Martial terlalu kejam dan tidak memberiku kesempatan untuk bertahan hidup. Dao Lord Cloud Rain meraung secara internal dan tidak mundur ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia menyulap keterampilan rahasia roh esensinya segera dan bersiap untuk membalas. Tiba-tiba, Su Zimo melantunkan bahasa Sanskerta. Mantra daming ke-6 dirilis. Dao Lord Cloud Rain bergidik dan formasi dari skill rahasia Essence Spirit-nya melambat. Pedang teratai hijau memasuki gelabelannya secara instan dan menembus kesadarannya, menebas ke arah roh esensinya. Dao Lord Cloud Rain menggigit lidahnya dengan lembut dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya pada saat hidup dan mati itu, bertabrakan dengan pedang teratai hijau. Namun, tabrakan ini terjadi dalam kesadarannya. Gempa susulan dari tabrakan menyebabkan retakan muncul di Essence Spirit-nya. Tatapan Dao Lord Cloud Rain meredup dan dia memuntahkan seteguk darah saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Roh esensinya hancur dan dia tidak bisa lagi bertahan. Murid tituler Cloud Rain Sekte, mantan nomor 2 dari peringkat karakteristik Dharma yang mendominasi dunia kultivasi selama 5.000 tahun, akhirnya mati di hutan bambu yang tidak dikenal ini. Pedang abadi, Anda, tentu, adalah kejam. Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Dao Lord Cloud Rain. Tepat sebelum kematiannya, keluhannya ditujukan pada pedang abadi, bukan Su Zimo. Dengan bunyi gedebuk, hujan awan Dewa Dao jatuh dengan mata melebar, tidak bisa mati dengan tenang. Pada kenyataannya, Dao Lord Cloud Rain tidak tahu bahwa kekejaman pedang abadi bahkan lebih menakutkan daripada yang dia saksikan atau bayangkan. Pianran, aku tahu bahwa kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Penatua Qin menghela nafas pelan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa perhatian Qin Pianran selama bertahun-tahun dihabiskan untuk pedang abadi. Namun, sikap pedang abadi terhadap Qin Pianran netral dan menyendiri sepanjang waktu. Penatua Qin berkata dengan sedikit sakit hati, namun, tidak peduli apa, Anda tidak dapat bergaul dengan iblis dari Sekte Iblis dan menjadi pendamping Dao-nya. Guru, saya minta maaf. Saya minta maaf. Qin Pianran menundukkan kepalanya dan hanya menangis. Saat itu, perubahan terjadi di sisi lain medan perang. Pedang abadi lolos. Dao Lord Cloud Rain sudah mati. Ketika Penatua Qin melihat itu, dia menghela nafas secara internal dan mengirim transmisi suara. Pianran, karena pedang abadi telah pergi, kamu harus pergi juga. Saya harap Anda akan berperilaku sendiri di masa depan.
Petik 2. Menguasai. Ketidakpercayaan melintas di mata Qin Pianran saat dia mendongak secara naluriah. Pandangan tunggal itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mengancam pedang abadi muncul di belakang Penatua Qin. Wajahnya berkerut dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hal lama, aku tahu bahwa kamu akan terlalu lunak untuk melakukannya. Suara dingin pedang abadi terdengar perlahan, karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu dan muridmu ke neraka bersama-sama. Puff. Penatua Qin tertangkap basah. Sebuah pedang menusuk kepalanya seketika dan roh esensinya hancur di tempat. Dia tidak menyangka bahwa pedang abadi akan menyerangnya. Menguasai. Qin Pianran meraung dan menerjang ke depan seperti orang gila. Puff. Sinar pedang menembus gelabela Qin Pianran. Qin Pianran membeku di tempat dengan kaku dan tatapannya perlahan meredup. Bab 1280, Bahaya. Yan Beichen membeku di tempat, matanya melebar dan bibirnya bergetar saat dia melihat semuanya dengan tak percaya. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Kekuatan hidup Qin Pianran terkuras dengan cepat. Roh esensinya tertusuk oleh sinar pedang dan bahkan seorang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Alasan mengapa dia tidak segera mati adalah karena dia telah mengkonsumsi 9 revolusi jiwa kembali eliksir sebelumnya dan roh esensinya tidak hancur di tempat. Qin Pianran berbalik perlahan dan menatap Yan Beichen di kejauhan dengan ekspresi lembut. Matanya mengungkapkan keengganan dan kerinduan yang mendalam. Waktu kebersamaan mereka terlalu singkat. Awalnya, mereka ingin meninggalkan dunia kultivasi dan tinggal bersama selama sisa hidup mereka. Sayangnya, semuanya sudah berakhir. Beichen, maaf. Nada bicara Qin Pianran lemah, seolah-olah setiap kata yang dia katakan menghabiskan hidupnya dengan cepat. Tidak bisa bersama kakakmu lagi. Kakakmu harus, hati-hati. Qin Pianran tidak bisa lagi bernapas. Dia merasa sedih memikirkan bahwa Yan Beichen akan ditinggalkan sendirian dan harus menanggung siksaan yang tak terbayangkan setelah kepergiannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan jatuh dengan kaku ke depan. Awan putih di langit bergeser. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Semuanya adalah adegan dirinya dan Yan Beichen di hutan bambu dan rumah kayu ini selama bertahun-tahun. Akhirnya, hanya ada sosok yang tersisa di matanya. Dia menutup matanya dengan sosok itu. Yan Beichen tidak bergerak sama sekali dan hanya melihat semuanya dengan linglung. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, seolah-olah ada senjata tajam yang menusuknya berulang kali. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah melepaskan bahkan jika Qin Pianran ingin pergi. Dia telah berjanji pada Qin Pianran bahwa dia akan tinggal di sisinya selama sisa hidupnya dan tidak pernah meninggalkannya. Tapi sekarang, dia hanya bisa melihat Qin Pianran pergi tanpa daya. Mengapa? Apa yang telah saya lakukan salah? Apa yang Pianran lakukan salah? Kami ingin meninggalkan dunia kultivasi. Mengapa kalian menyangkal itu dari kami dan bersikeras memburu kami untuk memisahkan kami? Jari-jari Yan Beichen digali jauh ke dalam lumpur. Matanya merah dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia membenci dunia, Dao Lord Immortal Sword, Dao Lord Cloud Rain, Sword Sect, dunia kultivasi dan yang lainnya. Bahkan, dia bahkan membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menyadari bahaya sebelumnya dan meninggalkan tempat ini. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Dia hanya bisa menyaksikan kekasihnya meninggal di depannya. Kebencian melonjak ke langit tanpa henti, hampir terwujud dan menembus dunia. Serangkaian ki iblis muncul di dalam tubuh Yan Beichen, gelap gulita dan sangat menakutkan. Di kedalaman hutan bambu, pedang iblis yang awalnya tertidur secara bertahap terbangun di bawaan kebencian itu. Pedang iblis bergetar sedikit. Kebencian yang sangat besar membuatnya sangat bersemangat. Ini adalah kebencian sejati. Jika seseorang tidak mengalami perubahan yang menyayat hati seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa memahami kekuatan sebenarnya dari sutra kebencian. Terlepas dari tuan pertamanya, bahkan Dao Lord kebencian tidak memenuhi persyaratan sutra kebencian. Itulah alasan mengapa pembukaan Dao Lord Hatred ditemukan oleh Su Zimo selama pertarungan mereka dan dilawan oleh banyak mantra dari biara-biara Buddha. Su Zimo mengepalkan tinjunya dengan ekspresi dingin. Seluruh proses terjadi terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Pedang abadi ingin Dao Lord Cloud Rain membunuh Yan Beichen sehingga Su Zimo hanya bisa menyelamatkan Yan Beichen terlebih dahulu. Jika dia memilih untuk menyelamatkan Qin Pianran, Yan Beichen akan mati. Ini adalah skema pedang abadi. Skema ini mengirim 3 orang ke kuburan mereka. Dao Lord Cloud Rain, Elder Qin dan Qin Pianran semuanya mati.
Setelah pedang abadi membunuh Qin Pianran, dia mencibir dan berubah menjadi sinar pedang yang melesat ke kejauhan. Ada banyak teknik melarikan diri di dunia kultivasi. Kecepatan Sword Escape pasti berada di peringkat depan. Pedang abadi percaya bahwa mengingat ranah kultivasinya, Suzimo tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Pedang abadi, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Niat membunuh Suzimo sudah mencapai batasnya. Saat melihat pelarian pedang abadi, dia meraung dan kilat tak berujung melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap kekuatan Dharma tumbuh di belakangnya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia mengejar pedang abadi. Lightning Escape, Ethereal Wings dan Boundless Golden Light dirilis pada saat yang bersamaan. Kecepatan Suzimo sudah mencapai batasnya dan dia bahkan lebih cepat dari pedang abadi. Sebelum pedang abadi bisa melarikan diri jauh, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekatinya. Itu seperti seberkas cahaya yang menembus punggungnya dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia berbalik dan tersentak. Suzimo tepat di belakangnya dan sudah menyusul. Jarak di antara mereka semakin dekat. Kalau terus begini, Suzimo akan bisa menyusulnya tak lama lagi. Mustahil. Jantung Immortal Sword berdetak kencang dan matanya dipenuhi kepanikan. Bela diri Desolate hanya di alam karakteristik Dharma. Bagaimana teknik gerakannya bisa mencapai level seperti itu? Petik 2. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Immortal Sword. Kekuatan Suzimo benar-benar melebihi harapannya. Jangan panik. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Pedang abadi senang ketika dia mendengar suara itu. Dengan orang ini di sisinya, dia tidak lagi harus melarikan diri dan bisa berbalik kapan saja untuk bergabung dengan orang ini untuk membunuh Desolate Martial. Itu karena ini tidak lain adalah rahasia surgawi dari Istana Enigma. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa rahasia surgawi berada di alam tubuh bersama. Namun, bahkan dia tidak tahu seberapa kuat rahasia surgawi itu. Penerus Istana Enigma selalu sangat misterius. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan tempur rahasia surgawi pasti di atas miliknya. Sekarang setelah 3 karakteristik Dharma Surga dan Bumi Desolate Martial telah menghilang dan dia melepaskan ratusan Heaven Slaying Sword Ki, kekuatan roh esensinya kemungkinan besar hampir hilang. Jika mereka berdua bergabung, mereka memiliki peluang 100% untuk membunuh Desolate Martial. Selanjutnya, rahasia surgawi masih tersembunyi secara sembunyi-sembunyi. Bahkan dia tidak menyadari ketika rahasia surgawi tiba. Kecepatan pedang abadi secara bertahap melambat. Jarak antara dia dan Suzimo semakin dekat. Ketika jaraknya kurang dari 100 kaki, pedang abadi tiba-tiba berbalik dan kesadaran roh yang sangat tajam meledak dari gelabelanya. Itu membentuk pedang panjang yang menusuk ke arah kepala Suzimo dengan niat membunuh yang gemetar. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi pedang sekte. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan di samping pedang abadi. Mengenakan jubah Taois lebar dan mahkota Konfusianisme di kepalanya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya tetapi serangannya sangat tajam tanpa ampun. Glabella Sarjana menyala dan kesadaran rohnya mengembun menjadi panah abu-abu yang merobek udara seolah-olah bisa menembus segalanya. Cendekiawan itu mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya pada saat yang sama. Keterampilan rahasia roh esensi itu bahkan lebih menakutkan dan tajam daripada pedang-pedang abadi. Pelepasan 2 skill rahasia Essence Spirit dari 2 Conjoined Body Mighty Figures menempatkan Suzimo dalam bahaya seketika. Bab 1281, Cinta Obsesif adalah Evanescent. Ketika pedang abadi berbalik dan menyerang, itu sangat tiba-tiba. Selanjutnya, rahasia surgawi telah muncul. Awalnya, dia mengira Suzimo akan lengah dan pasti akan terkejut. Dalam keterkejutannya, ada kemungkinan besar dia akan terbunuh seketika oleh 2 keterampilan rahasia roh esensi. Sayangnya, pedang abadi kecewa. Ketika dia berbalik, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Suzimo. Ketika dia menyulap keterampilan rahasia roh esensinya, kesadaran roh Suzimo juga berkumpul, seolah-olah dia sudah siap. Meretih. Tiba-tiba, cambuk yang terbuat dari petir muncul dari glabella Suzimo. Itu memancarkan aura destruktif dan mencambuk ke arah pedang yang masuk. Keterampilan rahasia roh esensi tunggal tidak cukup. Berdengung. Kekosongan bergetar. Cahaya keemasan yang memesona meledak dari glabella Suzimo. Simbol swastika raksasa turun, seolah-olah memiliki berat yang bertonton dan tanpa cacat saat menyerang pedang Essence Spirit of Immortal Sword juga. 2 keterampilan rahasia roh esensi dirilis pada saat yang bersamaan. Ekspresi Immortal Sword berubah drastis. Jika Suzimo hanya memiliki 1 keterampilan rahasia roh esensi,
itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, Su Zimo hanya berada di alam karakteristik Dharma. Bahkan jika keterampilan rahasia roh esensi diwarisi dari Kaisar Guntur, itu tidak akan bisa menyakitinya. Namun, Su Zimo telah merilis dua keterampilan rahasia roh esens sekarang dan semuanya diarahkan padanya, keterampilan rahasia roh esensi rahasia surgawi benar-benar diabaikan. Betapa gila, pedang abadi dikutuk. Tiga keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan secara instan. Meskipun sunyi, kekosongan itu bergetar, terdistorsi, dan bahkan runtuh. Fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan meledak dan hutan bambu di sekitarnya berubah menjadi debu tanpa suara. Ah! Pedang abadi menjerit dan rasa sakit yang tajam datang dari roh esensinya di dalam kesadarannya. Roh esensinya terluka dalam bentrokan ini. Desolate marsial, kamu harus mati karena melukai esens spiritku. Pedang abadi meraung dengan ekspresi mengancam. Menurut pendapatnya, tidak mungkin Su Zimo bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi rahasia surgawi karena dia telah melepaskan kedua keterampilan rahasia roh esensinya. Tiba-tiba, saat panah esens spirit yang dilepaskan oleh rahasia surgawi turun, pergelangan tangan kiri Su Zimo menyala dengan cahaya keemasan suci yang gemilang. Cahaya keemasan meluas dengan cepat dan membentuk penghalang emas di sekitar Su Zimo. Kata-kata Buddhis yang misterius dan kuno terukir di permukaan penghalang. Bahkan, bahasa Sanskerta dari biara-biara Buddha terdengar dari pergelangan tangan kiri Su Zimo dengan cara yang memekakkan telinga. Sepanjang waktu, ada senyum tipis di wajah rahasia surgawi dan ekspresinya tidak berubah. Namun, dia mengerutkan kening begitu penghalang emas terbentuk. Dia percaya bahwa dia bisa menghitung segalanya. Sebelum dia menyerang, dia sudah memperkirakan reaksi Su Zimo dan berharap Su Zimo menggunakan manik-manik doa Mingwang untuk bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensinya. Faktanya, dia sudah mengantisipasi sebelumnya bahwa manik-manik doa Mingwang yang rusak tidak akan mampu bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensinya. Namun, dia salah perhitungan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tasbih Mingwang di pergelangan tangan kiri Su Zimo sudah lengkap dan penuh. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika panah menghantam penghalang emas. Penghalang emas bergetar hebat dan seketika, retakan muncul di atasnya. Jepret. Segera setelah itu, penghalang emas hancur. Adapun panah esens spirit yang menusuk, itu sudah hilang setelah tabrakan hebat. Rahasia surgawi menarik kembali senyumnya dan sedikit menyipitkan matanya. Dia menatap Su Zimo dalam-dalam sebelum meraih pedang abadi di sampingnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melaju ke kejauhan. Dia tidak memilih untuk terus melawan Su Zimo dan memilih untuk melarikan diri dengan pedang abadi sebagai gantinya. Teknik pelariannya jauh lebih cepat daripada pedang-pedang abadi. Su Zimo mengerutkan kening dan melihat mereka berdua pergi tanpa mengejar mereka. Cendekiawan yang muncul kemudian memiliki latar belakang misterius dan kekuatan tempur yang kuat. Teknik gerakannya sangat cepat. Mengingat kecepatannya, dia mungkin tidak bisa mengejar bahkan jika dia mengejar. Selanjutnya, Yan Beichen terluka parah dan masih berada di hutan bambu di belakangnya. Su Zimo khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada Yan Beichen jika dia mengejar untuk waktu yang lama. Dia tahu betul bahwa meskipun Yan Beichen tampak dingin dan tidak berperasaan, dia adalah seseorang yang sangat emosional begitu hatinya tergerak. Mengalami peristiwa tak terduga seperti itu memberikan pukulan besar bagi Yan Beichen. Meskipun dia marah, Su Zimo memutuskan untuk berbalik dan memeriksa Yan Beichen. Tak lama, Su Zimo sudah kembali ke hutan bambu. Yan Beichen berlutut di samping mayat Qin Pianran dengan kepala menunduk. Dia tidak bergerak dengan ekspresi kayu dan tatapan hampa. Jika itu orang lain, mereka akan lama menangis karena berteriak histeris. Namun, sejak awal, Yan Beichen tidak mengatakan sepatah kata pun atau berteriak. Dia hanya menatap Qin Pianran dalam diam. Su Zimo menemaninya di samping tanpa mengganggu. Namun, dia benar-benar khawatir ketika dia melihat Yan Beichen yang diam. Jika Yan Beichen berteriak, itu mungkin lebih baik. Semakin Yan Beichen terdiam, semakin khawatir Su Zimo. Saudara Yan, bagaimana kalau berbicara alih-alih menahannya? Su Zimo tidak bisa tidak membujuk. Saya baik-baik saja. Setelah waktu yang lama, Yan Beichen berkata perlahan dengan suara yang dalam dan serak. Ekspresi Su Zimo sedikit rileks. Tiba-tiba, Yan Beichen membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Saat dia meludahkan seteguk darah, kekuatan hidup Yan Beichen jelas jauh lebih lemah. Rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Kebijaksanaan di luar usia seseorang membawa bahaya bagi diri sendiri sementara cinta sepihak yang obsesif cepat berlalu. Jika Yan Beichen tetap sama, umurnya akan sangat berkurang. Banyak darah mengerikan berceceran di pipi cantik Qin Pianran. Yan Beichen merobek pakaiannya dan menyeka darah di wajahnya dengan lembut dan hati-hati. Kelembutan di mata Yan Beichen membuat hati Su Zimo mengepal. Dia menghela nafas secara internal dan berbalik, tidak tahan untuk terus menonton. Sama seperti itu, Yan Beichen berlutut di depan Qin Pianran sepanjang hari dan malam. Dia tidak mengambil satu langkah pun. Atau lebih tepatnya, tatapannya tertuju pada Qin Pianran sepanjang waktu. Khawatir, Su Zimo tetap berada di sampingnya juga. Pagi datang dan matahari terbit. Su Zimo tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berjalan ke depan dan mengeluarkan botol giok eliksir yang diambil dari kuil kuno Grand Primordium dari tas penyimpanannya. Awalnya, ada 2 eliksir pengembalian jiwa 9 revolusi di dalam botol giok. Sebelumnya, Su Zimo sudah mengkonsumsi 1 sebelum dia mengejar pedang abadi. Sebenarnya, dia sudah merasakan niat membunuh yang samar dan tidak terlihat saat dia bergerak untuk mengejar pedang abadi. Itu adalah peringatan dari persepsi rohnya dan jelas bukan ilusi. Pada saat itu, roh esensi Su Zimo sudah sangat lemah setelah melepaskan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan ratusan ki pedang pembunuh surga. Itulah alasan mengapa dia hanya mengejar setelah mengkonsumsi 9 revolusi jiwa kembali eliksir dan bahkan merilis 2 keterampilan rahasia roh esens nanti. Saat ini, hanya ada 1 eliksir pengembalian jiwa 9 revolusi yang tersisa di botol giok. Roh esensi Yan Beichen terluka sejak awal. Dalam pertempuran ini, dia terluka parah oleh pedang abadi dan sekarang, dia mendapat pukulan seperti itu. Jika dia tidak mengkonsumsi 9 revolusi jiwa kembali eliksir, mungkin tidak mungkin bagi roh esensinya untuk pulih sepenuhnya. Saudara Yan, konsumsi ramuan ini dulu. Su Zimo menyerahkan 9 revolusi jiwa kembali eliksir dan berkata dengan lembut. Yan Beichen menerimanya tanpa ekspresi. Su Zimo merasa sedikit lega. Selama Yan Beichen mengkonsumsi 9 revolusi jiwa kembali eliksir, dia setidaknya bisa bertahan. Sebelum pikiran itu selesai, Yan Beichen meremasnya dengan 2 jari. Seketika, 9 revolusi jiwa kembali eliksir berubah menjadi debu dan berserakan ke dalam lumpur. Bab 1282, Tuan Pedang Vien. Saudara Yan, Su Zimo terkejut. 9 revolusi jiwa kembali eliksir sangat berharga dan dia hampir tidak selamat hanya untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kebetulan yang aneh, dia mungkin telah menjadi mayat di kuil kuno Grand Primordium juga. Namun, ramuan itu dihancurkan oleh Yan Beichen dengan santai. Kakak Yan, kenapa? Menghela nafas. Su Zimo menghela nafas. Tentu saja, dia bisa mengerti mengapa Yan Beichen akan melakukan apapun mengingat situasinya. Bahkan jika 9 revolusi jiwa kembali eliksir dihancurkan, dia bisa memikirkan cara lain untuk mencarinya. Daratan Tianhuang sangat luas dan tak terbatas dengan reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti bisa menemukan yang lain. Pianran sudah mati. Apa gunanya ramuan ini bagiku? Petik 2. Yan Beichen menatap wajah Qin Pianran dengan linglung dan berkata dengan tenang. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Alasan mengapa Yan Beichen menghancurkan 9 revolusi jiwa kembali eliksir adalah karena dia sudah bertekad untuk mati. Saudara Yan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu harus berhati-hati. Bahkan dengan kematiannya, rekan Daois Qin tidak ingin kamu menjadi sedih seperti ini. Khawatir, Su Zimo menghibur dengan lembut. Betul sekali. Yan Beichen berkata, Pianran ingin aku baik-baik saja sebelum dia pergi. Tetapi, bagaimana bisa? Bagaimana saya bisa hidup sendiri tanpa Pianran? Tiba-tiba, ekspresinya berubah sangat kesakitan saat dia memukul tanah berulang kali dengan tinjunya, menyebabkan lumpur beterbangan kemana-mana. Saya membencinya. Aku sangat membencinya. Yan Beichen mengangkat kepalanya dan menangis ke langit. Matanya merah saat dia melolong tragis. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh Yan Beichen. Itu adalah kekuatan yang familiar yang menyebabkan jantung Su Zimo berdetak kencang. Segera setelah itu, tanah di bawah kaki Su Zimo bergetar. Seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan telah terbangun dan menyerbu keluar dari bawah tanah. Ekspresi Su Zimo berubah. Tiba-tiba, dia memikirkan item iblis kuno. Ledakan. Saat itu, tanah tidak jauh tiba-tiba retak dan bayangan hitam melonjak ke langit. Itu memancarkan ki iblis yang bergemuruh seolah-olah ingin melahap dunia.
Su Zimo memfokuskan pandangannya. Pedang Iblis Kebencian. Pedang iblis kuno itu adalah senjata paling menakutkan yang pernah dilihat Su Zimo sampai titik kultivasinya ini. Memikirkan bahwa pedang iblis kuno ini akan memiliki perasaan sedemikian rupa sehingga bisa merasakan kekuatan kebencian yang sangat besar yang terkandung dalam tubuh Yan Beichen dan menjadi ada. Dentang, dentang, bilah dari Hatred Vien Sabre bergetar terus-menerus. Su Zimo bisa merasakan kegembiraan dan kegembiraan makhluk hidup yang datang dari pedang iblis kuno itu. Astaga, The Hatred Vien Sabre berubah menjadi bayangan hitam yang bersinar dengan kilatan dingin. Membawa ki iblis yang deras, itu menusuk ke arah Yan Beichen. Hati-hati, Su Zimo berteriak dan menyerang tiba-tiba. Memanggil platform Lotus Penciptaan, dia menyerang saber iblis kebencian. Ledakan, lampu hijau dan bayangan iblis hitam pekat bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Lingkaran kekuatan setengah lingkaran meledak dari titik tabrakan kedua senjata dan menyebar dengan liar ke segala arah. Terhadap dampak kekuatan itu, Su Zimo tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri dan dikirim terbang sementara platform Lotus Penciptaannya jatuh ke samping. Su Zimo terkejut. Bahkan ketika digunakan oleh Dao Lord Hatred, pedang iblis kuno ini tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah terbang sejauh puluhan kaki, Su Zimo mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan berjuang untuk berdiri dengan tergesa-gesa, melihat ke arah Yan Beichen. Segera, ekspresinya berubah. The Hatred Vien Sabre telah menusuk dada Yan Beichen dan langsung masuk. Puff! Itu menembus dada Yan Beichen dan pedang berlumuran darah mencuat dari punggungnya. Saudara Yan, Su Zimo berseru dan ingin maju. Kekuatan roh esensinya hampir habis setelah pertempurannya dengan pedang abadi dan hujan awan. Namun, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yan Beichen. Jangan datang. Saat itu, Yan Beichen meraung. Su Zimo berhenti di jalurnya. Yan Beichen memiliki ekspresi sedih saat wajahnya diperas. Meskipun tubuhnya gemetar karena rasa sakit, dia menggertakkan giginya dan berkata, lagi. Itu tidak cukup menyakitkan. Puff. Saat dia mengatakan itu, saber iblis kebencian menarik dirinya keluar dan menusuk dada Yan Beichen sekali lagi. Bagus, lagi. Yan Beichen meraung. Puff. Tebasan lain. Tebasan itu telah menusuk perut Yan Beichen. Bagus bagus bagus. Yan Beichen tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sudah gila. Lagi. Dengan setiap tusukan saber iblis kebencian, tubuh Yan Beichen akan gemetar kesakitan. Namun, matanya mengungkapkan kelegaan sebagai bentuk pelepasan. Su Zimo menyaksikan semuanya dengan linglung. Dia akhirnya mengerti mengapa Yan Beichen tidak mengizinkannya untuk melangkah maju. Itu karena Yan Beichen menggunakan metode ini untuk menyiksa dirinya sendiri. Itu untuk menyelesaikan rasa sakit di hatinya. Mungkin itu satu-satunya cara dia bisa meredakan rasa sakit di hatinya. Puff, puff, puff. Dalam sekejap mata, Yan Beichen sudah dipukul puluhan kali. Luka berdarah muncul di tubuhnya dengan cara yang mengejutkan dan dadanya hampir tertusuk oleh saber iblis kebencian. Ada alasan lain mengapa Su Zimo tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Itu karena meskipun dia terkejut mengetahui bahwa hati Yan Beichen telah hancur setelah menerima begitu banyak tebasan dan dia telah kehilangan banyak ki darah. Kekuatan hidup di tubuhnya tidak habis. Sebaliknya, itu meningkat. Kekuatan ki darahnya meningkat dengan cepat. Kekuatan yang sangat menakutkan secara bertahap terbangun, berkecambah dan tumbuh di dalam tubuh Yan Beichen. Bola ki iblis hitam pekat tumbuh di dalam tubuh Yan Beichen, berubah lebih kaya dan lebih menakutkan saat mereka menyelimuti tubuhnya. Pembuluh darah di mata Yan Beichen sudah menjadi hitam. Matanya menjadi hitam pekat seperti dua lubang hitam raksasa dan kebencian di dalamnya sepertinya bisa melahap segalanya. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa luka Yan Beichen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah selubung ki iblis yang bergemuruh. Akhirnya, saber iblis kebencian berhenti. Itu berdiri tegak di depan Yan Beichen. Tubuh pedang iblis kuno dinodai dengan darah Yan Beichen yang tak ada habisnya. Pada saat itu, aura yang dipancarkannya sudah menyatu dengan Yan Beichen. The Hatred Vien Sabre telah mengakui tuannya melalui darah. Kesadaran Yan Beichen tampaknya di luar kendalinya juga. Dia mengulurkan kedua tangan dan mencengkeram pegangan saber iblis kebencian. Ki iblis yang bergemuruh memanjang dari pedang dan melonjak ke tubuhnya. Ki iblis membentuk kata-kata gelap, menyeramkan dan dingin di udara. Setiap kata dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Kebencian itu tak terbatas dan meluas ke surga dan bumi. Kata-kata itu akhirnya melonjak ke tubuh Yan Beichen. Setelah melihat itu,
Su Zimo akhirnya mengerti sesuatu. Dia akhirnya tahu mengapa dia tidak dapat menemukan sutra kebencian di tas penyimpanan Dao Lord Kebencian saat itu. Itu bukan karena sutra kebencian dihancurkan oleh Dao Lord Kebencian, tetapi karena itu ada di dalam saber iblis kebencian itu sendiri. Seseorang hanya memenuhi syarat untuk mengolah teknik iblis nomor 1 di era kuno ini setelah mendapatkan pengakuan dari saber iblis kebencian. Previous, Bab 1283, Kelahiran Asura. The Hatred Vien Sabre adalah senjata dari Vien Emperor Hatred kuno. Pedang iblis kuno mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang tidak berhasil dilepaskan sepenuhnya oleh Dao Lord Hatred. Tapi sekarang, kekuatan itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Kekuatan itu tidak hanya membawa perubahan pada ki darah dan tubuh Yan Beichen. Ki iblis tak berujung melonjak ke kesadaran Yan Beichen dan melingkari roh esensinya. Luka pada roh esensinya juga sembuh dengan cepat. Su Zimo merasakan emosi yang campur aduk ketika dia merasakan perubahan di Yan Beichen. Dia senang bahwa saber iblis kebencian telah mengenali Yan Beichen sebagai tuannya. Paling tidak, nyawa yang terakhir tidak dalam bahaya dan luka pada roh esensinya telah teratasi. Dia khawatir karena tidak ada yang tahu apa yang akan menjadi Yan Beichen setelah mewarisi warisan kebencian Kaisar Vien. Sekitar 2 jam kemudian, roh esensi Yan Beichen sudah pulih. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari 9 revolusi jiwa kembali eliksir. Kekuatan yang dikandung oleh Hatred Vien Sabre berasal dari Kaisar Vien kuno. Dengan pemulihan roh esensinya, aura Yan Beichen meningkat pesat di bawah dukungan kekuatan luar biasa itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ada ledakan. Yan Beichen bergidik dan ranah kultivasinya naik 1 tingkat. Dia memasuki alam karakteristik Dharma 20 tahun yang lalu dan roh esensinya terluka setelahnya. Ranah kultivasinya selalu berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Namun, terobosan itu belum berakhir. 2 jam kemudian, Yan Beichen menerobos sekali lagi. Alam karakteristik Dharma tahap akhir. Kembali ketika Dao Lord Hatred memperoleh pedang iblis kuno ini, dia hanya mewarisi sutra kebencian tetapi tidak dapat mewarisi kekuatan pedang iblis ini. Itu karena Dao Lord Hatred belum benar-benar mendapatkan pengakuan dari Hatred Vien Sabre. Namun, itu berbeda untuk Yan Beichen. Yan Beichen telah sepenuhnya mewarisi saber iblis kebencian. Saber iblis kebencian muncul dengan sendirinya untuk mengakui dia sebagai tuannya. Saat malam turun, Yan Beichen menerobos sekali lagi. Alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Dari karakteristik Dharma tingkat awal hingga karakteristik Dharma yang disempurnakan, hanya butuh 1 hari. Ini adalah kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun dalam sejarah. Kesempatan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Su Zimo menghela nafas dengan lembut secara internal. Tidak ada tanda iri di matanya. Sebaliknya, ada tatapan kasihan yang mendalam. Bagi orang lain, kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Namun, dia tahu bahwa jika Yan Beichen harus membuat pilihan, dia lebih suka cedera roh esensinya tidak pernah sembuh sepenuhnya daripada menerima kesempatan seperti itu. Itu karena alasan yang memicu kebenciannya yang luar biasa sehingga saber iblis kebencian mengakuinya sebagai tuannya adalah kematian kerabatnya. Cedera pada roh esensi Yan Beichen sudah sembuh. Namun, luka di hatinya mungkin tidak akan pernah sembuh. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma yang disempurnakan, aura Yan Beichen berangsur-angsur stabil. Bagaimanapun, ada perubahan kualitatif dalam kekuatan antara alam kultivasi utama dan ada penghalang yang tak terbayangkan di antara mereka. Saber iblis kebencian telah mencapai batasnya dengan membiarkan Yan Beichen menerobos ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dalam 1 hari. Dalam sekejap mata, malam berlalu. Yan Beichen duduk di sana tanpa bergerak dan mencengkeram sabre iblis kebencian dengan kedua tangan. Matanya hitam pekat tanpa ada putih di dalamnya saat rambut abu-abunya bergoyang lembut. Sepanjang siang dan malam, Su Zimo berdiri di sisinya tanpa mengambil 1 langkah pun. Bahkan, dia bahkan tidak berkultivasi dan memulihkan diri sendiri. Dia hanya mengkonsumsi beberapa ramuan dengan santai dan tinggal di sisi Yan Beichen, takut sesuatu akan terjadi padanya. Matahari terbit. Cahaya hangat bersinar di pipi Yan Beichen. Tiba-tiba, ekspresi Yan Beichen berubah dan warna hitam di mata iblisnya memudar secara bertahap, memperlihatkan bagian putih matanya dan kembali normal. Kakak Yan, Su Zimo berusaha memanggil dengan lembut. Saya baik-baik saja. Yan Beichen berbicara perlahan dengan ekspresi tenang. Su Zimo menghela napas lega. Awalnya,
Dia khawatir Yan Beichen akan menjadi orang yang sama sekali berbeda setelah mewarisi warisan saber iblis kebencian, mirip dengan kemungkinan berasimilasi. Sekarang, sepertinya Yan Beichen masih mengingatnya. Tentu saja, Su Zimo juga samar-samar bisa merasakan bahwa Yan Beichen memang berbeda dari sebelumnya. Paling tidak, dia tidak memiliki tekad yang sama untuk mati seperti sebelumnya. Kebencian itu benar. Tiba-tiba, Yan Beichen berkata, tidak mungkin bagi saya untuk menjalani kehidupan yang damai dengan Pianran. Saya Asura dan tangan saya ternoda dengan darah yang tak ada habisnya. Tidak mungkin saya bisa meninggalkan dunia kultivasi. Su Zimo terdiam, memikirkan bahwa kata-kata terakhir Dao Lord Hatred akan berakhir sebagai ramalan. Jika aku, kebencian, dapat menemukanmu hari ini, orang lain akan melakukannya besok. Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia kultivasi atau bermimpi tentang hidup dalam damai. Kata-katanya menjadi kenyataan. Pedang abadi memang muncul. Aku terlalu naif. Ekspresi Yan Beichen mengejek saat dia tertawa. Untuk berpikir bahwa saya akan benar-benar berpikir bahwa saya dapat meninggalkan dunia sekuler dan menghindari perselisihan dan pembunuhan. Ini semua salahku atas kematian Pianran. Saya adalah seorang Asura yang mencapai dao saya melalui pembunuhan. Karena saya memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Akulah yang membunuh Pianran. Seharusnya aku tidak jatuh cinta padanya. Yan Beichen mengucapkan kata-kata itu dengan tenang. Namun, Su Zimo tahu bahwa setiap kata seperti duri tajam yang menusuk dada Yan Beichen berulang kali. Yan Beichen membawa mayat dingin Qin Pianran dan berdiri perlahan, tiba di celah tempat lahirnya Hatred Vien Sabre. Pianran, jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Aku akan membuat mereka membayar 10, 100 kali lebih banyak. Aku akan mengubah sekte pedang menjadi sungai darah. Nada bicara Yan Beichen mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir yang dingin dan menyeramkan, menyebabkan seseorang bergidik. Su Zimo tahu, Asura telah kembali. Tepatnya, Asura yang sebenarnya baru saja turun ke dunia ini. Asura saat ini berkali-kali lebih kuat dari mantan murid tituler, Yan Beichen. Yan Beichen tidak lagi memiliki kelemahan. Dia tidak lagi memiliki keterikatan atau emosi. Yang lebih menakutkan lagi adalah Yan Beichen mewarisi warisan kebencian Kaisar Iblis. Dao Asura, Dao Kebencian. Tidak ada yang tahu apa yang akan dicapai oleh Asura yang mengolah sutra kebencian dan menggunakan pedang iblis kebencian. Su Zimo juga tidak bisa membayangkannya. Mungkin, dia mungkin berakhir lebih menakutkan daripada kebencian Kaisar Iblis kuno. Yan Beichen menatap Qin Pianran dalam-dalam dengan keengganan dan kerinduan yang tak ada habisnya di matanya. Dia kemudian mengambil keputusan dan melepaskan tangannya. Mayat Qin Pianran jatuh ke jurang gelap retakan dan secara bertahap menghilang. Mulai hari ini, hanya akan ada Asura dan tidak ada Yan Beichen yang tersisa di dunia ini. Yan Beichen berkata dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Bang! Ledakan! Ledakan! Retakan di tanah sembuh perlahan di bawah kekuatan dharmanya yang besar dan dalam sekejap mata, itu kembali normal. Seolah-olah Yan Beichen sudah terkubur bersama Qin Pianran di jurang ini. Zimo, aku pergi. Asura melompat. Kakak Yan, kemana kamu akan pergi? Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dia takut Yan Beichen akan ceroboh dan membunuh jalannya ke sekte pedang secara impulsif. Memang benar bahwa Asura memperoleh warisan dari kebencian Kaisar Iblis, tetapi dia hanya berada di alam karakteristik Dharma di penghujung hari. Jika dia membunuh jalannya ke sekte pedang, dia akan ditekan oleh banyak ahli di dalam di atas. Jangan khawatir, aku tidak akan ceroboh. Kata Asura tanpa berbalik dan sosoknya menghilang dengan cepat. Bab 1284, Pencarian. Istana Enigma, kediaman rahasia surgawi Dao. Dua sosok melintas, rahasia surgawi telah membawa pedang abadi kembali ke kediaman Dao-nya. Wajah Immortal Sword pucat saat dia sedikit terengah-engah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menggertakkan giginya. Bela diri sunyi. Aku tidak bisa berdamai denganmu. Meskipun dia diselamatkan oleh rahasia surgawi kali ini, roh esensinya terluka. Sangat sulit untuk pulih dari cedera pada roh esensi. Bahkan dengan Yayasan Sword Sect, mereka tidak memiliki ramuan ajaib yang mirip dengan 9 revolusi jiwa kembali eliksir. Awalnya, rencananya untuk membunuh Asura kali ini pasti akan berhasil. Memikirkan bahwa semuanya akan dimanjakan oleh Dao Lord Desolate Martial belaka. Rahasia surgawi berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu marah. Paling tidak, Asura lumpuh dan tujuanmu bisa dianggap tercapai.
Petik 2. Itu benar, pelacur itu, Qin Pianran, juga mati. Pedang abadi mengangguk. Berhenti sejenak, dia berbalik dan bertanya, Saudara rahasia surgawi, apakah Anda memiliki 9 revolusi jiwa kembali eliksir? Jika Anda melakukannya, saya dapat membantu Anda mendapatkan harta apapun yang Anda inginkan sebagai gantinya. Petik 2. Maaf. Rahasia surgawi tersenyum meminta maaf. Tatapan Immortal Sword meredup dan ekspresinya menjadi gelap sekali lagi. Ada sedikit ejekan sekilas di kedalaman mata rahasia surgawi. Bahkan jika dia memiliki 9 revolusi jiwa kembali eliksir, dia pasti tidak akan menyerahkannya ke pedang abadi, apalagi fakta bahwa dia tidak memilikinya. Paling-paling, mereka berdua hanya memanfaatkan satu sama lain. Selanjutnya, pedang abadi adalah orang yang berpikiran sempit dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika dia diberi 9 revolusi jiwa kembali eliksir, dia tidak akan mengingat bantuan ini. Apa yang terjadi dengan Qin Pianran? Dia masih terbunuh tanpa ampun pada akhirnya. Dao Lord Cloud Rain telah mengenalnya selama bertahun-tahun dan ditentang olehnya, mengakibatkan kematiannya. Sesaat kemudian, pedang abadi bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, ngomong-ngomong, bagaimana Anda bisa tiba secara kebetulan, rahasia surgawi saudara? Awalnya, tidak ada kesalahan dalam ramalan saya untuk perjalanan Anda dan saya tidak mengikuti. Rahasia surgawi berkata, namun, tidak lama kemudian, saya meramal sekali lagi dan menemukan bahwa lintasan masalah ini tiba-tiba menjadi kabur. Saya menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi dan segera bergerak. Meskipun rahasia surgawi masih memiliki ekspresi hangat dan menjelaskan dengan sabar, dia mencibir secara internal. Dia tahu bahwa pedang abadi sudah menimbulkan kebencian padanya. Pedang abadi melanjutkan, rahasia surgawi saudara, kekuatan tempur Desolate Martial sudah melemah setelah dia mengeluarkan staminanya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan langka itu untuk membunuhnya? Aku tidak bisa membunuhnya. Rahasia surgawi masih tidak sabar sedikit pun saat dia menggelengkan kepalanya. Memang, saya bisa mengalahkan Desolate Martial dengan mudah mengingat kemampuan saya. Namun, tidak mungkin untuk membunuhnya. Petik 2. Desolate Martial tahu banyak teknik melarikan diri. Jika dia melihat ada sesuatu yang salah dan menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri, aku juga tidak akan bisa mengejarnya. Selanjutnya, Desolate Martial sudah memperhatikan keberadaanku sebelumnya. Indranya terlalu tajam. Bang! Pedang abadi membanting tinjunya dengan keras ke meja batu di sampingnya untuk melampiaskan amarah di hatinya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, mungkin akan sangat sulit untuk membunuh Desolate Martial sekarang karena kesempatan ini terlewatkan. Bela diri Desolate mengolah 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan masing-masing setinggi 87 kaki. Namun, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Begitu dia memasuki alam tubuh bersama, hanya seorang Patriark Mahayana yang bisa menekannya. Alam tubuh bersama adalah untuk menggabungkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi ke dalam tubuh seseorang. Jika Desolate Martial maju ke alam tubuh bersama dan menyatu dengan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang dia kembangkan, apa yang akan terjadi pada kekuatan tempurnya? Rahasia surgawi tidak terburu-buru atau frustrasi ketika dia mendengar gerutuan pedang abadi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mungkin ada kesempatan. Oh, pedang abadi mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Rahasia surgawi menjawab, pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma muncul dalam waktu 100 tahun. Maksudmu mengatakan, pedang abadi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kesempatan macam apa itu? Mengingat kekuatan tempur Desolate Martial saat ini, dia cukup untuk menjadi peringkat pertama dari karakteristik Dharma. Selanjutnya, Desolate Martial memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Mengingat keagungan peringkat karakteristik Dharma, tidak ada jaminan bahwa Patriark ini tidak akan muncul. Pada saat itu, siapa yang berani menyentuhnya? Rahasia surgawi tersenyum acuh tak acuh. Menurut perhitunganku, orang dari lembah pemakaman naga itu pasti tidak akan hidup lebih dari 100 tahun. Pedang abadi menggelengkan kepalanya. Meski begitu, 4 kelompok yang tidak ortodoks, lembah Snowdrift, Biara Dapamkara dan beberapa sekte super lainnya berhubungan baik dengannya. Tidak mungkin bagi kita untuk membunuh Desolate Martial di depan semua orang. Petik 2. Sebelumnya, sekte super mereka bahkan dapat mengklaim bahwa Desolate Martial adalah iblis-iblis dan berusaha membunuhnya secara terbuka dengan kedok membunuh iblis. Tapi sekarang, alasan itu menjadi lelucon. Pedang abadi melanjutkan, selanjutnya,
Mengingat kemampuan Desolate Martial, bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Tunggu saja, kesempatan itu pasti akan datang. Rahasia surgawi menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh arti. Saat itu, ekspresinya berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melambaikan lengan bajunya dan pintu kediaman Dao terbuka saat derek roh pembawa pesan terbang masuk. Derek pembawa pesan tampak sangat menyeramkan dengan mata hijau yang mengerikan. Salah satu dari 9 ras penyihir. Pedang abadi sedikit mengernyit. Hanya ras penyihir yang memiliki bangau roh seperti itu. Rahasia surgawi mengatakan sesuatu kepada bangau roh dan mengembalikannya. Tak lama, beberapa pembudidaya dengan jubah hijau dan kerudung lebar tiba di pintu masuk kediaman Dao rahasia surgawi. Penatua Wuxie, ini kehormatan saya. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Rahasia surgawi menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, rekan rahasia surgawi Taois. Kultivator berjubah hijau yang memimpin berkata perlahan. Dia melepas tudung di kepalanya dan memperlihatkan wajah tua yang kurus. Rambutnya tipis dan matanya berwarna hijau. Ini adalah pedang abadi. Dia pernah menjadi murid tituler Sekte Pedang dan sekarang, dia sudah berada di ranah tubuh bersama. Ini adalah Penatua Wuxie dari ras penyihir. Rahasia surgawi memberikan pengenalan singkat dari kedua belah pihak. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Wuxie tersenyum lembut dan matanya berkedip. Tiba-tiba, dia berkata, roh esensi rekan Daois pedang abadi tampaknya terluka. Penatua, kamu tajam. Ekspresi pedang abadi menjadi gelap saat dia berkata dengan penuh kebencian, sejujurnya, aku disergap oleh musuhku dan roh esensiku terluka. Dia tidak mau kehilangan muka dengan mengatakan kebenaran yang sebenarnya bahwa dia kalah dari Dewa Dao karakteristik Dharma dalam pertarungan esens spirit. Penatua Wuxie, mengapa kamu ada di sini? Rahasia surgawi tidak repot-repot bertukar basa-basi dengan Wuxie dan bertanya dengan lugas. Aku ingin kau membantuku mencari seseorang. Wuxie berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak keterampilan rahasia dalam ras penyihir dan banyak metode meramal bagaimana menemukan seseorang. Kenapa kau mencariku? Rahasia surgawi terkekeh tanpa berkomentar. Saya memang menggunakan keterampilan rahasia ras penyihir, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Wuxie menggelengkan kepalanya. Oh, rahasia surgawi menyipitkan matanya dan bertanya, apa latar belakang seseorang yang tidak dapat ditemukan bahkan oleh keterampilan rahasia ras penyihir? Tepatnya, dia bukan manusia. Wuxie membalik telapak tangannya dan skala hitam muncul. Apa ini? Pedang abadi sedikit mengernyit. Skala hitam memancarkan aura yang sangat menakutkan yang menyerupai ki iblis tetapi berbeda pada saat yang sama. Setan iblis. Iblis-iblis apa yang layak untuk ras penyihir yang memobilisasi kekuatan sebesar itu sehingga mereka bahkan akan mencari istana enigma. Menyapu tatapannya, rahasia surgawi menerima timbangan dengan ekspresi muram. Setelah menatapnya sebentar, ekspresinya berubah saat dia berseru, tabu primordial.